jadwal K-pop. Pita Kuning Podcast. Baiklah, selamat datang ke podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku yang Anda nanti-nanti. Disebutnya pesugihan YouTube bersama kawannya yang satu lagi. Diminta udah dari episode pertama sebenarnya. Cuman gua tahan-tahan untuk di season kedua. Soalnya gua khawatir kalau Bani-Bani Emily ini langsung dikasih makan, hilang mereka. Saya butuh AdSense dari mereka. Betul. Tiap hari tahu, tiap episode. Masa sih? Tiap episode tuh coba cari tiap episode. Kalau lu mau nyari kebahagiaan karena saya dicari-cari gitu. Lu lihat aja podcast itu Bang Coki Pardede gitu kan. Itu udah tunda sampai season 2. Tapi hari ini seperti biasa Coki akan kita tarik cerita masa kecilnya. Betul. Misterius sekali nih cerita masa kecilnya nih. Memang nggak banyak orang yang tahu loh. Betul. Masa kecil gue tuh nggak banyak orang yang tahu. Ya mungkin nanti akan saya beberkan. Mungkin ada masa-masa kecil Coki ada di kitab Injil ya di di pembahasan dunia-dunia gelap gitu. Dunia-dunia kegelapan. Tapi untuk lo yang pengen tahu tentang Pita Kuning silakan di-follow Instagram dan TikToknya Pita_Kuning, Twitter Pita Kuning, Facebook Pita Kuning, website pitakuning.or.id. Di description ada rekening kalau pengen nyumbang. Coki Pardede. Halo, selamat. Terima kasih. Anyway, gue diundang ke sini. Gua yang terima kasih. Likewise. Ini kan podcast yang sebenarnya mengundang orang-orang yang memancing traffic demi AdSense juga. Cuman AdSense-nya ya untuk adik-adik pasien kanker ini. You know what? Gue nonton konten-konten yang sebelumnya yang sama Afif, sama Erwin, sama Rigen, sama Oki dan yang lain-lain ya. Untuk sebuah podcast untuk Yayasan Kanker ini cukup caur sih. Dan akhirnya gue pikirkan ini podcast apa gitu. Enggak, maksud gue udah adik-adik kita ini juga lagi struggle kan, dapat bad influence juga. Jadi maksud gue, mohon maaf, the worst case scenario pada saat pada saat nanti move on to another life, ini kemana nih arahnya? Orang podcastnya aja isinya begini, ya tapi itu bukan. Walaupun sembuh dari kanker, tapi moralnya buruk. Terus nanti pasti orang-orang, kenapa dia nggak malah survive orang begini? Waktu itu ada yang bilang gini di kolom komentar, Bang Panji, lu sadar nggak sih ini kan jahat. Lu nyeritain soal masa kecil, tapi kan anak-anak ini kan mungkin nggak akan punya masa kecil untuk diceritakan. Mereka kan iri, kata gue. Iya juga, salah juga gue bikin konten. You know what? The whole idea of angel wing ini kan bener-bener kalau menurut gue, men. Karena ini kalau misalnya aku bisa sembuh nggak? Ini angel wing. Ya, angel kematian. Begitu Ini baru awal loh, tenang, kita masih ada sekitar 40 menit. Enggak ada anak-anak kan ya? Cuman kita dong. Makanya ngomongnya ngaco ini dari tadi, dari kemarin-kemarin. Gue pernah sekali waktu ada pasien datang ya sama ibunya. Ya. Kan, waktu itu sebenarnya ada pasien. Gue lupa kalau ada pasien, gue ngomong segala macam. Anaknya ngintip dari situ tuh kayak gitu tuh. Gue lupa. Ini ngaco banget emang yayasan. Gimana caranya yayasan ini mau sukses kalau pembinanya ngomong. Tapi kan kita harus percaya Bang Panji bahwa the best medicine is laughter. Betul. Yeah, right. Iya. Ayo jadwal K-pop mau lagi. Tapi gue perhatiin ya. I cannot help it. Sorry. Gue perhatiin Coki ini sering banget mengolok-olok kegiatan sosial gue. Sering banget. Bukan cuma Pita Kuning. Waktu itu gue punya gerakan bioskop bisik. Jadi bahan juga sama dia. Jadi ada gerakan teman-teman kita yang buta kan pengen nonton tapi kan nggak bisa karena buta. Jadi ada partner untuk bisikin adegan-adegan yang tidak berdialog. Betul. Diketawain sama Coki Pardede. Nggak, tapi gue kasih tahu kenapa. Itu bukan karena gue suka mocking hal-hal sosial. Itu karena gue iri.
Enggak serius, karena gue iri ada orang yang punya pengabdian sebegitu tingginya dan gue nggak merasakan hal itu di diri gue. Kosong. Dan akhirnya gue ya kalau gue fuck up setidaknya lucu lah. Ya, setidaknya ya. Setidaknya lucu. Gue bisa menertawakan. Gue bisa menertawakan. Tapi sebenarnya on the other hand, gue tuh sangat apresiasi tinggi karena pada saat hal itu, mau nggak Cok lo bisikin orang buta apa? Lebih baik saya nonton Netflix or whatever gitu. Sorry to say ya. Tapi bukan karena gue tidak suka, tapi karena memang nggak ada panggilannya aja. Nggak punya teman buta kali lu. Jadi lu ada Jack the Blind Man. Oh iya. Iya benar Bang Jack ya. Ada enggak, tapi maksud gue bukan karena gue nggak suka, bukan karena gue apa, tapi karena memang gue percaya itu panggilan. Dan panggilan itu kan nggak bisa dipaksa. Iya. Dan pada saat kita terpaksa melakukan adegan sosial, men itu akan jadi fucked up banget. Iya benar. Dan lu terpaksa nggak di sini? Enggak. Kalau ini adalah new experience. Iya, dari premis ya. Coki dikasih lihat foto anak-anak pasti ada aja tuh bahan-bahan. Padahal kondisinya menyedihkan, dijadiin bahan ketawaan sama Coki. Tapi gue beneran pengen tahu aja bagaimana dan apa. Dan sebenarnya gue nggak seburuk itu kok. Emang gue kebetulan, kita udah pernah ngomongin ini di konten lo. Kadang tuh gue ngomong itu tuh bukan karena ill intent, karena gue tahu ini celahnya di sini lucu aja. Emang lucu aja betul. Emang lucu aja terus gue omongin aja. Tapi sebenarnya gue nggak seburuk itu. Hey, saya tidak seburuk itu. Seburuk itu juga nggak apa-apa, nggak ada yang peduli. Ini gue pakai ini loh, baju kuning. Nah, saya sudah ngepas. Orang tadi dia WhatsApp gue. Coki WhatsApp. Coki WhatsApp gue. Dia bilang, kan gue bilang gini, Pardai. 15 April jam 11.12 siang kosong nggak? Mau ngajak lu ngisi podcast Pita Kuning Cerita Masa Kecilku. Terus bilang, sangat bisa sekali. Ini aja udah lucu nih, kalau untuk yang tahu ceritanya. Terus dia bilang gini. Kenapa harus? Biar apa? Abis itu gini. Kan dia bilang bisa asik gua lock ya, terus gua kasih location. Ini lokasi besok ya Cok, siap. Terus dia nanya lagi nggak jelas nih. Saya boleh datang pakai kostum biksu nggak? Nggak jelas banget. Nggak jelas banget. Enggak, itu karena memang gue goofy aja, being a goofy man aja. Ya udahlah, I like to having a jokes. Sebagai orang yang cukup sering ketemu dan cukup sering ngomong cukup dalam kita. Gue berterima kasih lu mau datang ke sini. Thank you, sama-sama. Karena yang mau dibahas juga sesuatu yang gue sama sekali, ini misterius sekali. Lu tuh kayak Wolverine, nggak jelas masa lalunya. Lu tuh Wolverine kan nggak jelas ya. Wolverine nggak jelas masa lalunya. Joker juga nggak jelas. Iya, nggak jelas. Iya. Tiba-tiba ada aja. Iya, gila gitu. Tiba-tiba bunuh orang. Wadah. Iya, itulah. Nah, ini sekarang Coki Pardede. Iya. Anda dilahirkan atau dimuntahkan oleh Dajjal? Gue lahir 21 Januari 1988. 88. Gue tahun 88. Berarti pada saat podcast ini dibikin, gue 33 tahun. Tadi tanggal berapa Bang? 21 Januari. 21 Januari, Capricorn. Enggak, Aquarius. Oh, Aquarius. Yes. Mohon maaf, jangan tersinggung. Enggak apa-apa lah. Orang lu percaya zodiak gak? Enggak terlalu sih. Iya. Terlalu. Tapi lu punya informasi Aquarius tuh kayak apa orangnya? Aquarius katanya cuek, introvert gitu-gitu. Iya. Ya lumayan. Bermoral. Kalau itu kayak semua zodiak sih. Tergantung lu dapetnya apa aja sih, kalau menurut gua itu sih nggak cuman Aquarius. Lahir tahun 88 ya. Tahun Aduh, 88. ini kita mau mendalami sesuatu yang menarik sekali nih. Boleh. Anda anak keberapa dari berapa saudara? Gua 3 bersaudara, gua anak pertama, semuanya laki-laki. Jadi gua anak pertama, adik gua yang kedua itu namanya Adolf, adik gua yang ketiga itu namanya Jefta. Dan gua namanya adalah Reza. Iya. Nama asli gua adalah Reza Pardede gitu. Iya. Dan alasan gue tanya, jadi Adolf itu ada artinya, Jefta itu ada artinya. Jefta ya? Jefta itu dari Bible. Oh, dari Bible. Keluarga gue konservatif, man. Iya. Reza dari Bible? Enggak, jadi kata bokap, ini emang bener-bener bokap gue ngomong gini, Pak kenapa namanya Reza? Ya itu nama yang terbersit pertama aja. Top of mind aja gitu. Iya, top of mind, terus nggak ada the meaning behind it. Iya, dan waktu itu mungkin belum dalam di agama kali ya. Betul. Iya. Tapi ternyata belakangan setelah gue bergaul dengan Habib Jafar, Reza itu ternyata nama Persia. Nama Persia? Yes, yang artinya adalah cahaya. Ih, gokil. Sangat bertentangan.
Loh emang neraka nggak ada cahayanya? Ada dong. Ada, Cok. memang. Cahaya api. Tapi agak panas aja Iya, memang iya. kalau neraka. Cahaya bakaran api, magma, cahaya lahar dan lava. Untung gue memperkenalkan diri sebagai Coki, tapi aslinya namanya Reza. Gitu. Iya. Kalau Adolf tuh nama Bible. Adolf itu Hitler kan Adolf memang, Hitler. memang kan? namanya Gua Adolf susah. Adolf tuh pasti Hitler top of mind. Memang, tuh. emang Dan lucu Posuma bener. ada lagi Adolf Posuma. Tapi sebenarnya keren aja nama Adolf tuh Keren sih, sebenarnya. keren. Cuman memang karena ada satu orang yang ngelakuin genosida kebetulan namanya Adolf, terus orang jadi kayak males gitu Iya. ngasih namanya. Adolf keren. Nah, Iya. ya udah nggak ada artinya lah, itu artinya ada Adolf Hantayuda. Itu gabungan dari nama bokap dan nyokap gua gitu. Sorry, nama depannya Adolf, belakangnya Hantayuda. Dan Pardede. Adolf Hantayuda Pardede. Jadi nama bokap gua, wah men, nama bokap gua Hannibal. Ger nggak? Lecter kan Lecter. Iya. Jadi nama bokap gua Hannibal, nama nyokap gua Tati. bener. Sorry maaf. Nggak apa-apa lah. Hannibal sama Tati kayaknya Oh, nggak bener. nyambung gitu. Jadi bokap gua itu dokter, nyokap gua suster. Oh gitu. Saya pasien. Waduh. Jadi maksudnya tidak bisa ditahan, mohon maaf. Itu kan kayak semacam gitu-gitu kan Betul, kadang kita iya, kayak iya. gua masuk aja. Iya, harus masuk. Itulah kenapa gua ngomong jorok mulu di sini karena gua ngeliat peluangnya. Iya. Tapi yang bikin kita tuh aduh. Iya. Oh, suster dan dokter. Ya, Oh, jadi abis bikin video-video nih kayaknya nih. bisa jadi. Jadi Hannibal, Tati, Hanta. Yuda itu tempat rumah sakit adik gue tuh dilahirkan. Bakti Yuda. Jadi Hanta Yuda, Adolf Hanta Yuda Pardede. So, bokap nyokap lu tuh dokter dan suster di mana? Rumah sakit. Jadi waktu itu nyokap gue salah satu suster senior di Fatmawati. Rumah sakit Fatmawati. Yes. Dan bokap gue salah satu dokter umum di rumah sakit di Depok namanya Bakti Yuda. Dia sempat jadi direktur operasional di sana. Gitu. Terus mereka kenalnya gara-gara apa? Nah itu dia mungkin nggak tahu ya. Bokap gue lagi praktek kemana gitu, terus mereka ketemu dan akhirnya ya udah kenal juga aja. nih cewek nih gitu ya. Nah itu bagaimana? Nah itu dia. Bokap nyokap gue tidak pernah menceritakan bagaimana mereka ketemu. Makanya gue nggak relate sama film How I Met Your Mother gitu kayak. Karena lu nggak tahu ya. Ada prosesnya ya. Gue nggak tahu. Lu nggak pernah ditanya, nggak pernah nanya, nggak pernah diceritain? Nggak pernah, karena memang ada hasrat dari gue kayak kenapa sih gue harus tahu gitu. Oh. Kayak gue Emang nggak pengen aja? Nggak pengen tahu aja. Lu tuh emang nggak deket ya? Atau deket? Sama nyokap deket setahu gua. Nggak terlalu sebenarnya. Jadi sekarang nih hubungannya tuh netral. Netral, Lucu ya? hubungannya netral. Jadi kita tidak kayak say hi or whatever gimana, tapi di satu sisi juga sayang gitu. Karena biasanya yang terjadi pada saat saya dan keluarga berkumpul, pembahasan Alkitab. Dan saya sebel aja gitu. Kenapa harus gitu? Dan saya sebel aja kayak Kenapa waktu- sebel? Nggak apa-apa dong. Maksudnya karena gini kan, gue udah memilih Katolik jalan. ya, apa Kristen? Bukan Kristen. Oh, Kristen. aja. Jadi gue udah memilih jalan gue dan orang tua juga sudah punya jalannya. Sebenarnya karena niat baik. Mereka merasa harus membagikan apa yang mereka anggap baik kepada anaknya. Ya, tapi kan mereka tahu posisi lu di mana. Betul, Tetap ngotot. Tetap nggak- iya, tetap berharap kembali. Tetap ada lah. Maksudnya walaupun ujung-ujungnya orang tua gue bilang kayak ya ujung-ujungnya kita harus memilih apa yang harus kita pilih. Tapi ya ada gitunya, waduh. Iya nggak apa-apa, udah terima aja maksudnya. Iya, udah gue terima. Udah. Keluarga lu Kristen. Iya, iya. Dan lu saat ini kan agnostik. lu bilang. Agnostik, Iya. agnostik, yes. Itu santai aja udah. Jadi lu mau pada bahas Alkitab, Benar, mau benar, enggak, benar. udah sama aja. Caranya beda-beda. Ada yang ada yang gitu, ada yang pakai gini. Ya, beda-beda. Ya karena memang mungkin merasa ada kehidupan yang lebih baik daripada ini, gitu kan ya kita tidak Harus tahu. gitu, Cok. Lu harus kalau habis bercanda beresiko tuh harus lu rapihin. Karena di kayaknya belakang. itu udah out of the line Iya, berapa iya. level sih. Itu kayaknya udah insting lu kayaknya ya, berusaha untuk merapikan ya. Tapi lu sama adik-adik lu? Kita tuh, gue tuh dibesarkan sama keluarga orang Batak. Jadi nyokap gue tuh orang Sunda, makanya Oh, namanya nyokap tuh Tati. Sunda, namanya Iya. Tati ya. Keluarga nyokap gue tuh semuanya Islam. Islam. Oh. Kakek nenek gue dari nyokap itu haji dan hajah. Wow. Yes, dan mereka Islam yang sangat kuat. Islamnya itu Islam Nggak Jawa sekuat Barat. itu tampaknya. Iya,
Islamnya itu Islam Jawa Barat. Lo tau kan Jawa Barat keislamannya seperti apa gitu. Mereka tinggal di Bandung dan nyokap gue tuh dulunya Islam tapi memeluk kekristenan karena ayah gue. Dan akhirnya nyokap gue tuh sempet dimusuhin lah karena memang dia Anda murtad gitu. Tapi akhirnya setelah gue lahir akhirnya udah balik kembali hubungannya menjadi seperti sedia kala. Jadi sebenarnya gue ini adalah anak perdamaian nih sebenarnya. Iya sebenarnya. Gue mendamaikan. Pas dewasa membawa kehancuran. Membawa kehancuran buat netizen. Tapi at some point gue tuh lahir membawa kedamaian buat dua keluarga yang pada saat itu lagi. Iya karena iya anak pertamanya gitu. Anak kan, pertama. Dan kakek nenek gue tuh sayang banget sama gue yang haji dan hajah itu sampai kadang ada momen tertentu gitu dia udah datang ke rumah tapi nggak telepon dulu. Tiba-tiba nyokap gue nanya, aduh bapak kenapa nggak telepon? Ya nggak apa-apa, emang perlu alasan untuk ketemu sama cucu. Wah gila men. Terus kayak gitu. Dan akhirnya gue mulai kenal dengan teman saudara-saudara dari nyokap gue yang Islam semuanya gitu. Yang dari bokap gue yang Kristen orang Batak tipikal lah. Masih suka ada hubungan acara keluarga sama yang Islam? Kayak misalkan kalau lagi lebaran nyokap lu kesana gitu misalnya? Beberapa kali pernah, cuman sekarang karena gue sudah tidak tinggal sama orang tua, memang gue yang udah agak lost contact dengan keluarga sebelah sana. Either itu keluarga bokap gue dan itu keluarga nyokap gue gitu. Iya. Tapi itu bokap dan nyokap lu ketika lu jadi sebelum lu lahir bermusuhan keluarganya ya. Nyokapnya. Ya. Lu lahir membawa persatuan. Betul. Habis itu jarak lu ke adik lu yang kedua? 2 tahun. Yang kedua 2 tahun, yang terakhir tuh 5 tahun. Dengan lu jaraknya? Iya, yang terakhir 5 tahun. Berarti gitu. abis itu udah rame seperti biasa aja? Rame. Harmonis dong hitungannya rumahnya? Lumayan harmonis. Nggak ada masalah sih. Menurut gua keluarga gua itu keluarga yang bokap gua tuh sebenarnya termasuk rebel di zamannya. Karena dia sebagai orang Batak menikahi orang yang bukan Batak. Dan itu adalah kalau buat teman-teman yang nggak tahu, buat zaman itu adalah salah satu tindakan rebel. Iya betul. Dan apa yang bikin lebih rebel lagi? Sebenarnya lo nggak apa-apa nikah sama orang yang bukan Batak, tapi setidaknya ini harus dikasih marga. Lo harus beli marga. Nggak dilakuin juga sama bokap gue. Jadi nyokap gue ini sampai sekarang borunya. Jadi harusnya tuh misalnya kan bokap gue pardede, harusnya ada borunya nih nyokap gue. Borunya apa gitu gue lupa. Tapi nggak dilakuin juga sama bokap gue. Wah apa ini kayak gitu. Bokap gue rebel sekali kan dulu. Jadi akhirnya kalau ditanya Coki mama boru apa? Boru Sunda karena emang orang Sunda. Orang Sunda ya. Betul. Pantesan gue suka merhatiin sebagai orang Batak lu peres sekali. Memang. Dari nyokap lu kelihatannya. Itu nanti akan gue kasih tahu alasannya di perjalanan gue. Mantap. Okay. Itu ada alasannya kenapa gue akhirnya mengembangkan public speaking. Karena gue inget gue pertama kali ngeliat lu tuh di apa Ramon Papana punya namanya? Comedy Cafe. Comedy Cafe, betul. Itu open mic pertama gue. Betul, gue ngeliat lu, dan pertama kali kesan gue, ini orang sih ngomongnya pinter. Iya. Dan waktu itu belum ada nada, tidak ada dark, tidak ada tuh kayak gitu. Dajjal setan belum muncul, masih era-era itu di telepon. Lu tau nggak beat favorit dari Coki? Dia nggak suka deh, tapi ini beat favorit gue, lu tahu? Iya. Lu tahu nggak di uang kertas kan suka ada nomor telepon? Iya. Terus waktu itu uang 5.000-an. Iya. Terus ada nomor telepon, ditelepon sama Coki Pardede yang ngangkat Imam Bonjol. Lucu kan? Aneh banget men, sumpah gue juga kan? aneh banget. Lucu tau? Enggak itu terlalu aneh men gue. Enggak lucu. Gue denger itu sekarang, waduh apa ini? Lucu bet itu lucu sampai sekarang. Orang gue inget lu jadi opener Depok. Aduh. Opener buat Merdeka dalam Bercanda Depok. Aduh itu pas lama ditelepon yang ngomong Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol. Enggak, soalnya itu tuh beat itu lahir dari keresahan gue. Kalau kita masuk ke WC, itu kan ada nomor telepon. Iya. Telepon, terus kadang-kadang jablay, ada tulisannya gitu kan. Jadi beneran ada nomor telepon. Atau kalau lo pengen kalau lo pengen bersenang-senang telepon ini. Karena kan yang timbul, kenapa sih kita seuzon ini selalu jablay? Oh, gue seneng istilah seuzon digunakan. Siapa tahu ini emang bener-bener, gue mau cari temen, tapi memang nulisnya di WC aja. Gimana kalau ternyata kita telepon dan memang dia baik dan gak ada ke arah sana. Itu sebenarnya inspirasinya, inspirasi beatnya tuh gitu. Dia ada yang pernah actually love. Tapi zaman sekarang nggak ada kayaknya nggak ada DWC zaman sekarang kayak gitu. Dulu itu zaman iya. Oke, lu lahir di Jakarta. Lu lahir di mana? Gue lahir di Jakarta, besar di Depok. Lahirnya di mana tuh? Kan dua-duanya di rumah sakit ini ya?
Bukan Bakti Yuda itu adik-adik gue yang lahir di sana. Gue lahir, gue lupa. Nah gini, ada saking ignorance-nya gue tidak merasa harus tahu lahir di mana. Masa nggak pengen tahu sih? Enggak apa kan, kayak karena what's the point? Iya sih, tapi emang nggak penasaran sama sekali? Nggak penasaran. Nggak penasaran ya? Gue nggak penasaran. Tiba-tiba yang perjalanan gue sebagai orang tiba-tiba sadar aja, saya manusia. Ingatan pertama lu akan hidup apa berarti, Jok? Itu ada di Krip. Oh, dari Krip. Di Krip yang jalan-jalan gitu. Ya, terus gue inget gue nabrak-nabrakin bayi lain main tuh. Apa itu kebahagiaan? Ternyata sudah mulai saat itu. Kesedihan, prahara. Itu ingatan perdana lu ya? Itu ingatan perdana. Terus Gini juga ingatan lu? Lumayan. Gua 0 di bawah 5. 0 gua. Karena gue ingat waktu itu gue masih harus disuapin bubur-bubur pisang atau apapun. Ya gitu. Lucu banget ya. Oke, terus waktu lu lahir lu anak tunggal, apa dimanja berarti? Apalagi keluarga lagi pada baik sama lu. Jadi sebenarnya pemanjaan itu datang dari kakek nenek. Kalau dari orang tua, kakek nenek yang mana nih? Kakek nenek dari kedua belah pihak. Dari orang Batak, opung gue sangat memanjakan gue, dan kakek nenek gue juga sangat memanjakan gue. Ya itu gue rasa hampir semua grandparents tuh pasti lemah lah sama cucunya, betul, pasti lemah lah. Mau sekeras-kerasnya dia sama anaknya. Tapi kalau dari bokap gue sendiri, dia tidak terlalu keras, tapi ya tipikal orang Batak aja. Dia memang pendisiplinannya tuh menggunakan, kalau sekarang pasti akan kontroversi. Rotan, sapu lidi. Dan itu gue tuh dipukulinnya tuh ada momen-momen kayak, kita tuh kalau dipukul pakai sapu lidi itu bukan sapu lidi yang banyak. Karena ternyata menurut research turun-temurun orang Batak, memukul dengan sapu lidi banyak itu gak sakit. Karena kayak dayanya tuh secara fisika dibagi banyak gitu. Betul. Dia pukul pakai satu, jadi tas dan itu berdarah men. Dan gue pernah ngalamin gitu, dipukul tas sampai berdarah gitu. Ya itu part of my journey gitu. Wow. Tapi kan sebenarnya banyak anak yang seperti itu ya. Tapi di lu apakah itu ngasih emotional scar gitu? Oh enggak. Karena memang I deserve it. Badung lu dulu. Yes. Iya. Memang I deserve it. Kayaknya yang membedakan gini ya, gue nggak mau membeda-bedakan zaman, atau mungkin kata yang lebih tepat gini. Kayaknya yang membedakan gue dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang adalah, at least pada saat itu gue tahu kalau gue melakukan sesuatu yang really I deserve some punishment. Dan gue tidak pernah mengeluhkan hal itu gitu. Ya udah gue. Emang apa yang lu lakuin? Ini di luar nabrak-nabrakin anak ketika lu masih bayi ya? Nggak, kalau itu pasti dianggap kenakalan wajar lah dulu kan. Mana ada kenakalan wajar? Anak bocah nabrak-nabrak ngelindes anak orang. Nggak ada. Dulu tuh gue pernah bohong sama bokap nyokap gue sampai 6 bulan. Gue bilang gue les bahasa Inggris. Dan duitnya tuh gue ambilin terus. Lu pakai untuk apa? Untuk main-main, beli-beli. Gue main ke gua. Padahal gue waktu itu punya PS. Tapi gue merasa kalau main di rumah tuh PS tuh gini. Jadi gue waktu itu jago main satu game. Waktu itu game apa? STR kalau nggak salah. Lupa gue. Pokoknya gue jago main game PS, Tekken waktu itu. Terus gue merasa kalau main di rumah tuh cuma lawan adik-adik gue. Dan gue udah jago main lawan adik gue. Gue perlu mencari kompetitor lain. Gue ke warnet. Rental. Gue ke rental. Dan untuk bisa ke rental itu kan waktunya nggak banyak. Dan gue nggak punya uang. Uang jajan gue sebenarnya cukup, tapi gue pengen lebih. Yang udah serakah saya dari dulu. Dan akhirnya ya itu, gue bohong, gue les bahasa Inggris. Gue bilang gue les bahasa Inggris di BBC waktu itu. Sempet gue masuk sebulan pertama, tapi akhirnya gue nggak pernah masuk lagi. Duitnya itu gue ambilin untuk main, untuk beli apa. Jadi gue tajir gitu. Ketahuannya gimana? Ketahuannya adalah kan nggak akan bisa dibohongin karena ujiannya, bukti kenaikannya dan yang lain-lain. Pikir orangnya juga bisa nelfon ya. Kan anak Anda nih tercatat namanya tapi kan betul. Dan akhirnya ada miss jadwal-jadwal tertentu di mana tetangga gue ada yang les di tempat yang sama. Nyokap gue lihat kok dia kesini, anak gue kesana. Gitu. Dan akhirnya ya udah ketahuan dan bokap gue marah banget. Gue dihajar tuh di situ. Iya tuh duit banyak itu. Duit banyak. Abis itu gue juga sering bolos sekolah dulu. Tapi gue dulu waktu kecil tuh bukan anak yang gini. Jadi pada saat gue SD, gue melihat bahwa akan terbagi jadi 2 tribe. Yang terbuli dan yang membuli. Dari SD tuh lu ngerasa? Dari SD gue merasa. Dan itu kayaknya sudah sebuah ekosistem yang tidak akan pernah berubah. Apapun zamannya. Lu di mana? Gua yang membuli. Oh, gue terbuli soalnya waktu itu. Nah, tapi ini alasannya. Gue sadar gue gak bisa berantem.
gue sadar gue pinter, tapi menurut gue membosankan jadi orang pinter. Dan ada satu hal yang bikin gue sebel sama orang pinter tuh gini, kayak gue mau nyontek dong, terus dia pakai map gitu ditutup. Iya. Terus tutup gitu kayak dia pakai Ditutup buku biasanya. ditutup buku, terus gue bilang akan gue hancurkan hidupmu. Akan ku buat your life is living hell gitu. Gitu ya. Itu, dan akhirnya gue merasa, tapi gini, gue sebenarnya punya kapabilitas untuk cerdas karena sampai kelas tertentu gue selalu ranking. Waktu SMA gue ranking 1. Tapi gue gini, gue merasa menjadi anak pintar itu bukan calling, bukan apa ya, bukan sebuah panggilan. Iya, bukan sesuatu yang membahagiakan lu Bukan juga. sesuatu yang dan gue lihat anak-anak pintar ini tuh juga di pergaulan sekolah tidak termasuk yang populer. Dan menurut gue lebih baik saya tidak pintar tapi populer. Daripada Popularitas saya, penting untuk popularitas penting. Dan akhirnya dari kecil gue sadar bahwa gimana nih caranya kalau gue bukan the strongest kid. Kan kalau anak kecil kan itu kan pasti kan pukul-pukulan. Gue harus jadi jokernya. Gue harus jadi orang yang ngebanyolnya, sehingga gue jadi jesternya kumpulan anak-anak nakal. Sehingga pada saat gue jadi jesternya anak kumpulan nakal, jadi badutnya anak-anak kumpulan nakal, gue selalu ngejokes mereka, ayo kita hancurkan dia gitu. Jadi tuh gue tuh jadi kayak tangan kanan orang jahatnya gitu, lo ngerti gak? Tahu Di sekolah. Iya. Dan akhirnya gue tahu bahwa Ini dari kecil banget. dari kecil SD, SMP, SMA. Dan akhirnya gue tahu bahwa yang paling enak adalah memanipulasi di balik layar daripada di depan layar. Lo tawuran bocor pala lo. Tapi kalau memanipulasi di balik layar lo jadi jokers. Lo bisa dapat apa yang lo inginkan dengan komunikasi, teknik komunikasi at the end of the day. Dan teknik komunikasi itu akan jadi mematikan kalau lo bisa masukin jokes di sana. Dan gue gak pernah disentuh, men. Ini dari lu pelajarin dari lu sekolah. Dari gue sekolah, gue gak pernah disentuh, gue gak pernah dibully. Tapi kalau gue ada masalah sama orang, teman-teman gue segudang. Dan gue bisa bikin 1001 alasan untuk bikin yang berantem bukan gue tapi teman gue untuk habisin dia gitu. Tapi kayak gue gitu manipulatif gitulah dulu. Iya, tapi menurut gue sampai sekarang juga masih kayak gitu ya. Ada kadang-kadang. Ya kalau misalnya ada apa-apa, Deddy Corbuzier maju. Loh, kalau dia memang menawarkan diri ya kalau Dia ada rumahnya prahara orang-orang dia memang. Nggak, tapi maksud gue akhirnya gue merasa bahwa ilmu komunikasi itu sangat penting dalam membuat gue bisa survive di kehidupan SD, di kehidupan SMP, dan di kehidupan SMA yang memang sebenarnya berat. Yang jadi sebenarnya dasarnya survival instinct ya. Survival instinct. Makanya muncul yang tadi lu sempat cerita kemampuan speaking lu gitu. Kemampuan speaking lu. Dan pada saat gue merasa apakah untuk survive di SMA jadi anak pinter? Enggak. Jadi anak pintar lu terbuli dengan level yang lain aja. Lu akan diceng-cengin, lu tidak akan jadi akhirnya tuh mungkin karena masa kecil gue, mindset gue tuh hidup itu bukan untuk survive, hidup itu live for it. Kalau lu hidup untuk survive itu kehidupan yang bukan gak worth it untuk dari lu. Dari mana ya? Ini kecil banget loh maksud gue. Gak tahu bang. Dari mana ya? Apa karena makanya tadi gue nanya ada dampaknya atau enggak. Biasanya kan kalau lu disiksa di rumah, di luar tuh nyiksa. Iya, gua enggak. Kayaknya iya, nyiksa secara mental kelihatannya. Nah, kayaknya gini bang, gua itu juga sebenarnya enggak seburuk yang orang kira ya. Gua bukan completely numb for everything. Enggak. Gua juga mengerti bahwa dipukulin, didisiplin itu. Oh ya, gua juga sering ditamparin guru dulu dari SMP sampai SMA. Ya, tapi itu ya itu memang dulu biasa. Dulu biasa dan gak sering ada gak ada yang bitching about it. Iya benar. Ya habis nakal jadi tampar. Dan you know what? Itu tuh kayak semacam prestasi gitu loh. Ya agak ada ngasih kayak lu udah ditampar siapa? Lu ditampar Pak ini. Gue 3 kali. Iya. Berarti lu melakukan sesuatu lah. Lu stood up for something lah setidaknya kalau ditampar sama guru ini gitu. Balik lagi, gua itu karena pernah dipukul apa segala macem, gua juga tidak, menurut gua tuh kalau dipukul itu sakitnya selesai gitu. Tapi kalau memang gua mau balas dendam sama orang, menghancurkan mental itu lebih powerful daripada sesuatu yang bisa heal. Tontonan lu apa sih, Cok? Gak tahu, gua nggak tahu. Sorry, lu TK nggak? Nggak TK, lo langsung SD? Gue diajarin bokap gue, jadi gue begitu SD langsung bisa baca, langsung bisa berhitung, langsung bisa semuanya. Oke. Udah diajarin sama bokap yang cukup disiplin ya? Cukup disiplin. Works lah ya, bisa. Works. SD-nya di mana? Dia manggil lu Ray? Ray, karena kan Reza. Adek gue yang... Gue boleh nggak manggil lu Ray? Ya terserah, panggil aja Ray. Ray? Ya kenapa? Ada apa?